warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha mengabulkan doa-doa hambanya apabila kita meminta dan mengingatnya. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, la tak suha, kita semua tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam, dan Nabi yang telah memberikan kita petunjuk ke arah jalan yang benar. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kultum yang berjudul Salat yang Dilalaikan. Sesungguhnya, salat adalah tiang agama. Tidak akan tegak agama seseorang yang meninggalkan salat, dan ia tidak akan termasuk dalam bagian agama Islam. Menegakkan salat adalah suatu bentuk keimanan, dan meninggalkannya adalah suatu bentuk kekafiran. Siapa yang menjaga salatnya, maka hatinya akan bercahaya, begitu pula dengan wajah dan kuburnya. Kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Begitu pula sebaliknya, siapa yang tidak menjaga salatnya, maka kelak akan dikumpulkan bersama Firaun, Haman, Qarun, dan Ubaidah bin Khalid. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa menyanyiakan sholat, padahal sholat adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak memiliki penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu siapa yang menjadi ubudiyah kita? Di mana wujud kecintaan kita kepadanya, dan di mana ketundukan kita kepadanya? Sesungguhnya celaka dan rugilah bagi orang-orang yang ketika mendengar panggilan dunia, mereka segera mendatanginya. Tetapi ketika mendengar seseorang berseru, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, mereka merasa berat hati dan berpaling. Hadirin yang dirahmati Allah, bukankah kita semua tahu bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat adalah salat? Jika salat kita baik, maka baik pula seluruh amal ibadah kita. Dan jika salat kita rusak, maka rusak pula seluruh amal ibadah kita. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, siapakah yang merasa aman dari kematian? Bukankah kematian itu mendatangi manusia secara tiba-tiba dan waktu yang tidak ditentukan? Bukankah kematian mendatangi manusia secara mereka lalai terhadap dunia? Sesungguhnya setelah kematian tidak ada lagi amalan perbuatan, yang ada hanyalah balasan atas apa yang telah diperbuat selama di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa in tabu wa aqamus sholata wa atus zakata fa ihwanukum fiddin. Ketika mereka bertobat, mengerjakan sholat, dan mendirikan salat zakat, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara seiman. Allah mengaitkan antara saudara seiman dengan mengerjakan sholat. Siapa yang tidak mengerjakan sholat bukanlah saudara seiman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ihwah. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang kelak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Islam atau berserah diri, hendaklah ia menjaga salatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sunnah-sunnah petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW, dan salat merupakan salah satu sunnah petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita sama dengan orang-orang munafik terdahulu yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat
An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, Wa isa qamu ilas sholati qamu kusal. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Dan diperkuat oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala apa yang terdapat di dalam keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itulah hikmah dan rahmatnya kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Marilah kita merasa malu kepadanya ketika kita tidak menjalankan perintah-perintahnya. Semoga kita berada di dunia ini dalam ketaatan, begitu pula di akhirat kelak, dan mendapat hidayah petunjuk jalan yang lurus. Sekian ceramah yang bisa saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unsur maqalah wala tansur manqalah. Dengarlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan.